Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari yang baru sebagai anugerah Tuhan bagi kita hari ini. Dan sebelum kita menjalani hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kami ada hari ini menjalani kehidupan kami untuk berkemenangan di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu hari ini lebih dari hari yang lalu. Berfirmanlah buat kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman untuk kami jalani hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur menyambut firman-Mu bagi kami pagi ini. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau saya sampaikan pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dari ayat Kolose 2 ayat 7 ini, saya beri judul renungan pagi ini, semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita semua supaya kita semakin bertumbuh terus, fokus kepada pertumbuhan iman percaya kita di tengah banyak hal yang telah terjadi teristimewa saat kita menghadapi pandemi panjang yang membuat banyak sekali penderitaan hari-hari ini dan membuat banyak orang goyah, membuat banyak orang takut. Tapi firman Tuhan menginginkan kepada kita, Tuhan mengharapkan kepada kita supaya kita tetap bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Selain banyak orang mengejar pertumbuhan ataupun menjaga kestabilan tubuh ataupun imun tubuhnya tetap bugar, tetap sehat, kita juga perlu menumbuh kembangkan terus iman percaya kita di dalam Tuhan. Dan itu akan membentuk kita semakin dewasa karena kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, pertumbuhan iman yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita juga Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dari ayat ini, supaya kita dibangun di dalam Tuhan dan makin teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, Dia ingin kita belajar supaya semakin bertumbuh dan semakin kita membangun diri kita bertambah. Hendaklah kamu dikatakan dibangun di atas Dia dan hendaklah bertambah teguh dalam iman dan selalu melimpah dengan syukur. Yang pertama tadi dikatakan supaya kita mengalami terus pertumbuhan iman kita di tengah banyak tantangan. Kemudian kita kedua dibangun di atas Dia. Firman Tuhan berbicara bagian ini, bagaimana kita membangun kehidupan kita. Bagaimana kita menumbuh kembangkan iman kita dengan membangun kerohanian kita hari demi hari. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana kita menabur, apa yang kita bagikan, apa yang kita taburkan dalam hidup kita, dalam membangun pertumbuhan iman ini. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, supaya kita selalu menabur dalam hidup kita. Selama Tuhan masih berikan kita hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat, kesempatan menabur segala kebaikan hati Tuhan dalam hidup kita. Menabur dalam iman. Dia ingin kita belajar bermurah hati kepada banyak-banyak orang. Karena kita tahu menjadi seperti Kristus harus memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Alkitab berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Bapak Ibu, hukum tabur tuai berlaku bagi setiap bidang kehidupan. Jika kita menabur kritik, kita akan menuai kritik. Jika kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan kita akan selalu menuai lebih banyak daripada ketika kita menabur atau menanam satu biji jagung.
kita akan mendapatkan kembali bukan satu biji, tetapi kita mendapatkan satu batang jagung. Dan kita boleh melihat bagaimana juga petani menabur padi. Padi sedikit ditanam, tetapi menuai berlimpah ruah, banyak sekali bulirnya. Dan kita mengucap syukur karena ini mengingatkan kepada kita agar kita selalu menabur apa yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, karena setiap apa yang kita tabur pasti kita tuai. Bapak Ibu, dalam membangun kehidupan, bangunlah hal-hal positif dalam hidup kita. Jangan tabur hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Di tengah banyak orang yang hari-hari ini begitu menebarkan banyak berita-berita negatif, banyak berita-berita yang menakutkan. Mari kita menabur dalam hidup kita, memberi semangat, memotivasi orang lain, menguatkan orang lain, bahkan menaburkan apa yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat bagian ini. Kalau kita menabur, menolong orang-orang lain, berpikir secara positif, bukan secara negatif, tetapi kita akan melihat pengaruh dari apa kata-kata kita, pengaruh dari dorongan kita. Kata-kata menyemangati orang lain itu sangat kelihatan luar biasa, teristimewa di hari-hari ini yang kita jumpai banyak orang menjadi takut. Tapi biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, membangun semangat orang lain untuk menjalani kehidupannya di tengah banyak kondisi-kondisi sulit hari-hari ini. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan juga menginginkan dalam hidup kita supaya kita bertindak dalam iman. Mengingatkan kepada kita satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Abraham. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Apakah kita akan melakukan hal yang serupa pada saat Abraham yang usianya pada waktu itu 75 tahun, Bapak Ibu? Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 kita melihat bahwa panggilan Abraham keluar dari zona nyamannya. Dia dipanggil dari tengah keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu kemana. Itu menjadi sebuah perjalanan baru di usia yang sudah lanjut 75 tahun. Tuhan panggil dia untuk meninggalkan semua zona nyamannya untuk menempuh sebuah perjalanan dengan iman. Dan satu hal yang menarik dari kehidupan Abraham yang menjadi contoh bagi kita adalah sebuah ketaatannya untuk melakukan apapun yang Tuhan minta dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup kita dalam sebuah ketaatan ini, supaya kita melihat bagaimana firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan, bertambah teguh dalam iman seperti contoh ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham. Kalau kita melihat Abraham, pribadi yang luar biasa. Kita sebut dia sebagai bapak bagi semua orang yang beriman. Dan saya percaya bahkan menjadi berkat bagi segala bangsa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini tidak terlepas dari sebuah ketaatan untuk Abraham menempuh sebuah perjalanan yang dia belum pernah pikirkan sekalipun. Perjalanan baru di usia yang lanjut, usia pensiun, tetapi dia mau taat untuk menempuh, untuk melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita dalam hari-hari ini? Perjalanan apa yang Tuhan sedang minta dalam hidup kita? Bapak Ibu, mari kita katakan, iya Tuhan, saya mau kalau itu yang Engkau minta dalam hidupku. Mungkin itu kita dibawa sebuah perjalanan dalam hidup ini, yaitu melalui hal-hal baru, bahkan ada pengalaman-pengalaman baru, penderitaankah, kesusahan, bahkan menempuh sebuah pengalaman di tempat yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, pelayanan yang berbeda. Apakah kita tetap berkata, saya siap Tuhan untuk menempuh perjalanan yang Kau berikan dalam hidup saya. Dan saya percaya orang yang teguh imannya, orang yang dewasa secara rohanilah yang mampu berkata, saya siap Tuhan. Dan biarlah kita sekalian
bisa berkata seperti Abraham, siap menempuh perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana supaya kita selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi bagian ini yang terakhir diingatkan kepada kita dari Kolose 2 ayat 7 ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, hati yang melimpah dengan syukur dalam kondisi apapun, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan di situasi hanya baik-baik saja kita bersyukur, tapi di situasi yang penuh dengan kesulitan kita tidak bersyukur. Mari syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan ratapi apa yang kau tidak punya, tapi syukurilah apa yang Tuhan telah percayakan dan sedang percayakan dalam hidup kita hari ini. Sehingga hati kita selalu menimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang mempercayakannya bagi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.